Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian waktu, aku akan mengulik sebuah buku dengan judul Loneliness is My Best Friend, karyanya Kak Alfi Syahrin. Buku ini adalah sebuah hadiah dari seorang teman yang luar biasa, yang sangat keren. Terima kasih buat beliau. Buku ini beliau hadiahkan atas kecemasan yang sama-sama kita rasakan, bahwa usia dewasa itu sepi ya, gitu. Kita ke packaging bukunya dulu. Jadi waktu beliau ngasih ke aku, ini ada beberapa bagian. Selain bukunya, ada surat dari Calvinya. Kemudian next ada ini pembatas buku. Selain pembatas buku, sebenarnya ada tote bagnya juga, cantik, putih, simple, tapi cukup besar untuk masuk ke frame ini, jadi aku belum bisa kasih lihat. Ini ada stiker, nanti di akhir bakal kita baca. Kemudian ini yang paling kita sama-sama suka sih, ini adalah gantungan kunci kayak mini dari bukunya gitu, lucu banget. Next kita bahas ke bukunya. Judulnya Loneliness is My Best Friend. Aku pribadi pas awal lihat judulnya kayak, kenapa harus dijadiin teman sini kesepian? Kenapa nggak dibuang aja jauh-jauh? Tapi nanti Kak Alfi ngasih tahu kenapa kita harus berteman, berdamai, dan bagaimana berteman dan berdamai dengan kesepian itu. Sebelum kita ngulik dalam bukunya, kita kulik bagian luarnya dulu yuk. Desain luarnya sendiri aku suka, bikin tenang gitu ya, menurutku pribadi. Next kita ke bagian belakang. Jadi sebenarnya di dalam buku ini tuh banyak bagian-bagiannya, tapi yang jadi highlight di belakang buku ini ada 12 bagian. Aku bacain ya. 1. Jujur, aku merasa gak punya teman. 2. Aku cuma butuh teman cerita, satu aja. 3. Sekarang aku seseorang tanpa circle. 4. Aku selalu jadi opsi kedua di hidup orang. 5. Latihan berteman dengan diri sendiri. 6. Jadi dewasa itu sepi ya. 7. Introvert dan extrovert yang kesepian. 8. Keluargaku gak sehangat keluarga lain. 9. Kayaknya gak ada yang sayang sama aku. 10. Aku gak pernah punya kisah cinta. 11. Sekarang aku memilih menutup diri. 12. Cara paling ampuh berdamai dengan kesepian. Oke. Di sini pas aku baca, satu hal yang paling pertama aku sadari adalah bahwa kesepian itu adalah memang rasanya gak enak, tetapi itu adalah perasaan yang sangat wajar, sangat normal, bisa dialami banyak orang. Di sini Kak Alfi nyeritain beberapa cerita bagaimana akhirnya orang-orang ngerasa kesepian. Dari yang jomblo, dari yang gak punya teman, keluarganya kurang hangat, sampai orang-orang yang sudah berpasangan, orang-orang yang dikelilingi teman-teman yang ramai, orang-orang yang punya keluarga yang hangat. Semua mungkin aja merasakan kesepian. Itu perasaan yang normal. It's okay. Di sini selain ngasih tahu kenapa akhirnya orang-orang ngerasain kesepian, Kak Alfi juga ngasih tahu caranya beliau untuk mengatasi, untuk berdamai dan berteman dengan rasa kesepian itu. Aku pribadi punya 3 poin yang aku suka banget dari cara beliau berteman dengan rasa kesepian ini, cara beliau mengatasi rasa kesepian ini. Itu ada bagian pertama di
di bagian 8. Oh ya, sebelumnya banyak bagian yang aku relate banget. Jadi aku, meskipun gak semua, sebagian besar aku relate. Jadi kalau aku suka menarik, aku biasanya aku lipat. Mohon maaf tuh yang suka nggak ngelipet buku, karena kalau pakai batas buku kan cuma satu, jadi aku ngelipet. Atau kalian punya cara yang lain, boleh banget share ya. Oke, aku bacain poin pertama yang aku suka banget. Sebenarnya kamu adalah teman terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu sadar gak, di dalam dirimu ada belasan atau mungkin puluhan manusia di dalamnya. Dalam dirimu ada seseorang yang bisa menguatkan. Dalam dirimu ada seseorang yang rapuh. Dalam dirimu ada si tukang kritik yang memberitahu kekuranganmu untuk jadi lebih baik. Dalam dirimu ada seseorang yang berusaha mempelajari kesehatan mental untuk memahami kondisimu. Dalam dirimu ada rumah hangat yang belum terlalu terawat. Dalam dirimu ada anak kecil yang belum tumbuh dan butuh perhatianmu. Dalam dirimu ada seorang remaja yang ingin memberontak. Dalam dirimu ada seseorang yang lebih tua dan bijaksana. Dalam dirimu ada seseorang yang rindu kepada Tuhan yang telah menciptakannya, sangat ingin menjadi hamba yang taat. You are truly a complete package for yourself. Kamu adalah paket lengkap untuk dirimu sendiri. Jadi bagaimana pada akhirnya kita merasa cukup dengan diri kita sendiri. The next level adalah ada di halaman 275. The next levelnya setelah kita merasa cukup dengan diri sendiri adalah, tapi kan kita ini manusia makhluk yang mudah berubah-ubah ya, hatinya semuanya. Jadi kita bisa minta sama Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini doanya Kak Alfi yang aku pribadi aku suka banget. Kurang lebih seperti ini doanya. Ya Allah, buatlah aku merasa cukup hanya dengan mengingat-Mu. Ya Allah, aku ingin cukup hanya dengan berdoa kepadamu. Ya Allah, aku sangat mengharapkan kasih sayang-Mu yang jauh lebih baik dari kasih sayang manusia. Sungguh, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi selain merasa cukup dengan diri sendiri, kita juga bisa minta sama Allah buat bikin kita merasa cukup hanya dengan mengingatnya, hanya dengan berdoa kepadanya, minta kasih sayang dengan Dia. Dan yang the next levelnya tadi kan hubungan kita dengan diri sendiri, dengan Allah, ini ke manusia. Jadi yang wajarnya adalah kan hubungan antara manusia itu adalah kita bersikap bagaimana sewajarnya, bagaimana orang, seperti sikap orang lain terhadap kita gitu kan. Kayak kalau orangnya baik banget, kita akan bersikap baik banget. Kalau orangnya biasa aja, kita akan biasa aja. Itu adalah yang sangat normal gitu. Tetapi di sini Calvin ngasih tahu bahwa kita bisa banget loh kalau memang kita orangnya sebaik itu untuk bersikap baik ke siapapun. Mau tuh orangnya jahat banget, tapi kita tetap bersikap baik. Dengan catatan kita mengharapnya hanya kepada Allah, hanya karena Allah, diniatinya karena Allah. Karena kalau berharap pada makhluk, kalau kata Pak Ustadz, berharap pada makhluk itu adalah patah hati yang disengaja. Jadi kalau emang kita sebaik itu, ya udah, baik aja, jangan terpengaruh sama orang lain, asal niatnya karena Allah. Oh, itu udah next level banget sih, luar biasa. Impian banget bisa seperti itu gitu. Selain 3 poin tadi, ada yang bagian yang menurut aku menarik banget. Kalau kata iklan Oppo, gak ada yang kelewat, tapi ini sering terlewat. Bahwa selain kita yang baru beranjak dewasa, ke usia dewasa, merasakan kesepian, ada loh yang lebih kesepian dari kita, orang tua kita yang lebih tua dari kita, yang udah lebih lama ngejalanin kehidupan dari kita.
mungkin aja mereka jauh lebih kesepian dari kita. Dan semoga kita bisa menyadari itu dan akhirnya membangun kehangatan sama orang tua kita ya. Gitu. Penutup, seperti kata Kak Alfi, gak ada cara yang sempurna untuk mengatasi kesepian. Karena toh kita adalah orang-orang yang berbeda dengan cerita yang beda-beda. Jadi selamat memulai perjalanan untuk berteman, berdamai dengan rasa kesepian masing-masing. Sebelum berakhir, sesuai janji, aku akan bacain isi dari stiker ini. Stiker. Oke, yang pertama. Oke, ini janjiku untuk bacain stikernya. You're the best friend for yourself, and that's so precious and priceless. You've always been there for yourself, and you should be proud of it. Aku kagum dengan caramu berdamai dan berteman dengan dirimu sendiri. Keberadaanmu valid tanpa validasi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.